dengan dia. Dia itu istri dari pria bertopeng palsu. Dan sekarang, dia sedang hamil. Itu bukan urusan kita. Tapi itu tidak benar di sana. Dengar, sekarang bukan waktunya berpikir benar atau salah. Kita harus membiarkan topeng hitam palsu untuk menikah dengan Laksmi. Kalau tidak, rencana kita selama ini akan sia-sia. Aku tidak peduli. Aku harus tetap menggagalkan pernikahan itu. Kalau begitu, kamu harus melawanku. Karena aku tidak akan membiarkan siapapun menggagalkan rencana pernikahan itu. Hari ini, atas restu Sang Hyang Widi, kalian kami nyatakan. Tunggu! Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Karena akulah pria bertopeng yang asli. Jangan kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu mengganggu acara pernikahan putriku. Dan mengaku-ngaku sebagai pria bertopeng. Kalian semua sudah dibodohi olehnya. Dia sengaja mengaku menjadi pria bertopeng agar bisa menikah dengan Kanjeng Putri Laksmi. Kalian semua jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menjatuhkanku. Kalau aku ini memang palsu, bagaimana dengan cincin yang aku miliki ini? Kamu sudah mencuri cincin itu dariku. Pria bertopeng itu sakti mandraguna. Bisa kehilangan sebuah cincin. Sebuah alasan yang tidak masuk akal. Ini membuktikan kalau kamulah pria bertopeng yang palsu. Kakak, cukup Kang. Hentikan semua kebohongan ini, Kang. Sudah tidak ada gunanya lagi. Siapa kamu? Hamba istrinya Kanjeng Putri. Hamba mohon, tolong batalkan pernikahan ini. Hamba Kanjeng Putri tega menikah di atas penderitaan hamba. Bohong! Bohong! Perempuan ini berbohong. Aku bukan suaminya. Aku belum pernah menikah dengan perempuan manapun. Kakak, kenapa kau masih menyangkalnya, Kak? Kita ini sudah menikah di hadapan Dewa Suci. Aku sekarang sedang mengandung anakmu. Ajar! Jangan pernah berani menyakiti perempuan. Prajurit, tangkap gadungan ini. Hentikan! Kamu meminta bantuan para prajurit. Jika memang kamu pria bertopeng yang asli, itu bisa dengan mudah. Kamu menangkap gadungan ini. Matilah. Dengan kekuatan apa aku bisa mengalahkan si pria bertopeng? Mereka akan tahu aku inilah si pria bertopeng gadungan. Aku bisa berakhir di tiang gantungan.
Aku bisa menjadikan pemuda ini sebagai alat untuk mencapai tujuanku. Iya. Oh! Putriku, ada apa dengan kakimu? Sakit, nak? Iya, lihat, coba lihat. Lihat ya. Maaf, Kaki. Hamba sudah tidak apa-apa. Kamu benar-benar putriku. Kamu putriku. Putriku, kamu benar-benar putriku, nak. Ayo sayang. Kanjeng Putri. Suamiku. Kakang, sini cepat. Ada apa, Kanjeng? Lihat ini. Kakang harus ingat. Dia ini benar-benar putri kita. Paman. Ya, Kakang harus ingat. Paman. Kakang. Kakang. Kenapa? Aku tidak apa-apa. Kamu benar. Narirati adalah putri kita. Kupu-kupu itu cantik sekali. Putriku. Lihat, kupu-kupu itu cantik sekali. Biung akan menangkapnya. Dan Biung akan bawa ke sini untuk kamu. Ya. Sebentar. Tunggu di sini ya. Tunggu di situ. Paman. Rati, kamu tahu bagaimana keadaan Kanjeng Putri. Kita harus bisa memakluminya. Aku mengerti, Paman. Aku sudah menganggap Kanjeng Putri Padmini sebagai biungku sendiri. Kami sudah mengutus para ahli untuk menyisir dan meneliti gua itu, Kanjeng. Tapi mereka semua bersepakat bahwa tidak ada bayi yang meninggal di gua itu. Jadi kalian tidak menemukan bukti apapun? Bagaimana? Kalian semua pergi. Ternyata dugaanku benar, Kamas. Benar apa? Mereka tidak menemukan bukti apapun tentang keberadaan mayat bayi terkutuk itu, Kamas. Jadi kemungkinan besar anak Dewi Padmini masih hidup.
anak terkutuk itu. Apapun dan bagaimana caranya, kamu harus bisa menemukannya. Prajurit, kita diperintahkan oleh Kanjeng Dipangkara untuk memasang woro-woro ini di setiap sudut pasar dan di perkampungan. Oh iya. Ya, ayo. Woro-woro, woro-woro, woro-woro. Memberitahukan kepada seluruh rakyat Kadipaten Manguntur, bagi siapa yang menemukan anak perempuan Kanjeng Dewi Padmini 17 tahun silam di awal musim kemarau setelah bulan purnama, harap datang dan membawa anak perempuan tersebut ke istana Kadipaten Manguntur tertanda Kanjeng Dipangkara. Apa maksud woro-woro ini? Untuk apa pihak Istana Manguntur mencari bayi perempuan yang lahir 17 tahun silam di awal musim kemarau, seminggu setelah purnama? Narirati. Iya, aku menemukan Narirati tepat di awal musim kemarau seminggu setelah purnama. Apa mungkin Narirati? Jadi Dipangkara sedang mencari anaknya Padmini. Aku harus lebih dulu menemukannya. Anak itu bisa menjadi kunci utamaku untuk menguasai Kadipaten Manguntur dan Kris Gentalan Kaki. Kamu tuh gila ya? Kurang ajar kamu, hah? Mau kamu apakan putriku? Siapa kamu, hah? Di mana aku? Di mana aku? Siapa yang menikah? Tenanglah. Lepaskan aku! Kamu berada di tempat yang aman. Pria bertopeng. Kamu dan aku punya musuh yang sama. Kita bisa saling kerjasama dan menghancurkannya. Musuh yang siapa? Siapa maksudmu? Orang yang menghancurkan pernikahanmu dengan Laksmi bukanlah aku, tapi Bandawa. Dan dia menyamar sebagai diriku. Dia mempermalukanmu di depan banyak orang. Jadi semua ini permainan Kamandanu. Kurang ajar. Awas kamu, Dimas. Aku pasti akan membalasmu dengan cara yang lebih menyakitkan. Aku tahu bagaimana cara menghancurkan Bandawa.
Apa yang harus aku lakukan? Lupakan hasratmu untuk menikah dengan Putri Laksmi. Aku ingin kamu menikah dengan putri yang sesungguhnya yang akan menjadi penguasa Mangguntur. Putri yang sesungguhnya? Siapa yang kamu maksud? Aku sendiri tidak tahu, tapi aku akan segera mencari tahu siapa dia. Lalu kenapa harus aku yang menikahinya? Kenapa bukan kamu saja? Dasar bodoh, aku tidak bisa menikah dengan putri itu. Karena aku harus menikah dengan ibunya. Dengan menikahi ibunya, maka aku akan menjadi penguasa Mangguntur. Kamu benar juga. Setelah kita menguasai Mangguntur, kita akan dengan sangat mudah menghancurkan Belanda. Betul kan? Ternyata kamu pintar juga. Ingat, aku paling benci pengkhianat. Jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan membunuhmu. Aduh, Parwati, Biung cari kemana-mana ternyata kamu ada di sini. Ngapain kamu di sini, hah? Aku sedang memikirkan soal woro-woro itu, Biung. Semua orang bilang soal pengumuman Kanjeng Putri Padmini sedang mencari anak yang hilang. Apa? Bukannya anak Kanjeng Putri Padmini itu sudah meninggal? Justru itulah kesempatan bagus buat kita, Biung. Kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk mencapai puncak kekuasaan kita. Apa? Gila kamu ya? Hah? Pokoknya kamu mau ya dikubur hidup-hidup? Iya, hah? Mau sampai kapan kita hidup miskin, Biung? Percayalah padaku, Biung. Aku yakin rencanaku kali ini pasti berhasil. Ada apa, Lasmi? Kenapa kamu teriak-teriak? Romo tidak tuli. Apa maksud pengumuman ini, Romo? Romo kejam. Tega-teganya Romo mencari perempuan lain untuk merebut posisiku. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, jangan kamu mengambil kesimpulan sendiri. Asal kamu tahu, putri bibimu itu masih hidup. Ada kemungkinan dia akan menjadi penghalang terbesarmu untuk menguasai Mangguntur ini. Apa itu mungkin, Romo? Romo juga tidak tahu pasti. Tapi kalau dia masih hidup, dia pasti akan muncul ke istana ini. Dengan begitu, kita akan memanfaatkan untuk mengambil keris Gentala Cakra. Setelah itu, kita akan membunuhnya. Bagaimana, Putri? Bagus kan rencana kami? Ampun, Kanjeng. Di luar ada 2 orang perempuan yang bertemu dengan Kanjeng di Pangkara. Mereka datang berkenaan dengan pengumuman yang Kanjeng pasang. Akhirnya dia muncul juga. Silakan menghadap. Kalian, mau apa kalian datang ke istana ini? Kenapa dia? Cepat katakan! Ampun beribu-ribu ampun, Kanjeng Putri. Kedatangan hamba kemari berkaitan dengan woro-woro yang Kanjeng Dipangkara sebarkan di seluruh Kadipaten Mangguntur ini. Mungkin anak perempuan yang Kanjeng Dipangkara maksudkan adalah Parwati. Karena 17 tahun silam, hamba menemukan Parwati di awal musim kemarau seminggu setelah purnama. Benarkah begitu?
Lalu di mana kamu menemukan Parwati? Aku pernah mendengar orang-orang membicarakan kalau Pangeran Respati dibunuh di sekitar Goa Larangan. Pasti dia mati karena ingin menyelamatkan anak dan istrinya. Hamba menemukan Parwati di sekitar Goa Larangan, Kanjeng. Saat itu, kondisi Parwati yang masih bayi sangat menyedihkan, Kanjeng. Hampir saja Parwati yang masih bayi menjadi mangsa binatang buas. Iya, memang aku sengaja memasang woro-woro untuk menemukan Putri Padmini yang menghilang. Karena gangguan jiwa, Putri Padmini meninggalkan bayinya di Goa Larangan. Itu berarti Kanjeng Putri Padmini adalah yang ingin melahirkan aku. Dia adalah Biung selama ini aku cari. Iya, mungkin. Kamulah anak yang kami cari. Jangan mudah percaya, Rom. Aku tahu siapa mereka. Mereka ini hanya orang penipu. Tenanglah, Laksmi. Romomu ini bukan orang bodoh. Prajurit! Prajurit! Sini kau, Kanjeng. Siapkan kuali besar dan isi dengan air panas. Baik, Kanjeng. Apa yang akan Kanjeng lakukan? Nanti kamu sendiri juga tahu. Ayo! Mas, kalian mau apa? Ayo, kita masukkan ke dalam kuali. Masuk, cepat! Ayo! Ayo! Kalian pasti sudah membayangkan jika kalian berdua masuk dalam air mendidih itu. Hah? Pasti sangat menyenangkan melihat kalian mati mengenaskan. Tapi jangan takut. Aku ini pemimpin yang bijaksana. Aku tidak akan mungkin menghukum tanpa sebab. Kalian sudah berani datang ke istana ini dan mengaku-ngaku sebagai anaknya Putri Padmini. Maka kalian harus bisa membuktikan ucapan kalian. Bagaimana caranya, Romo? Sangat mudah, Laksmi. Hanya dengan keris Gentala Cakra mereka bisa membuktikannya. Apa? Keris Gentala Cakra? Kanjeng! Apa, Kanjeng? Aduh! Di ruangan ini terdapat keris Gentala Cakra. Hanya orang-orang keturunan Kebo Winarang yang dapat melihatnya. Jika kamu Putri Padmini yang asli, pasti kamu dapat melihatnya. Dasar anak bodoh. Gara-gara kebodohanmu, kamu mengantarkan biungmu sendiri mendekati gerbang kematian. Dasar. Tenanglah, Parwati. Tenang. Aku tidak boleh panik. Sudahlah, Romo. Untuk apa kita membuang-buang waktu? Dia pasti tidak bisa menunjukkan di mana keris Gentala Cakra.
seorang penipu. Dia memancarkan cahaya yang sangat kuat. Tunggu apa lagi? Kenapa kamu diam saja? Kalau kamu benar bisa melihatnya, tunjukkan padaku. Ini pasti bukan Chris yang sembarangan. Dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jangan membual kamu. Aku tidak menemukan apapun di tanganmu. Mungkin Kanjeng memiliki hati yang kotor. Sampai Kanjeng tidak bisa melihat Chris yang ada di tangan hamba ini. Kurang ajar kau ya. Apa benar anak ini bisa melihat keris Gentala Cakra? Saat aku ingin membunuh anaknya Padmini, juga terjadi gempa dahsyat. Dan sekarang gempa itu kembali terjadi. Pasti keris Gentala Cakra selalu melindunginya. Itu berarti dia memang benar anaknya Padmini. Di mana Kanjeng Putri Padmini? Izinkan aku bertemu dengannya. Untuk apa kamu bertemu Bibi Padmini? Kamu mau mengaku aku sebagai putrinya? Tidak ada lagi alasan Kanjeng Putri untuk menghalangiku bertemu dengan biung kandungku. Kurang ajar kamu. Cukup Kanjeng Putri. Aku bisa membalas Kanjeng Putri menggunakan keris ini. Kamu pikir aku takut dengan kamu? Dasar penipu! Cukup. Maaf Parwati. Putri Padmini sekarang berobat keluar. Kemungkinan sebentar lagi dia akan kembali. Romo? Parwati sudah membuktikan kalau dia adalah Putri Padmini. Kamu harus bisa menghormatinya. Sekarang, kalian berdua adalah bersaudara. Romo jangan bodoh. Ini semua tidak bisa membuktikan apa-apa, Romo. Berani kamu membantah Romo?
Masuk ke kamarmu. Silakan. Kanjeng Dipangkara memerintahkan kami untuk melayani kalian dengan baik. Jika kalian membutuhkan sesuatu, silakan kalian memanggil kami. Ya, ya. Ayo. Parwati, kamu benar bisa melihat keris Gentala Cakra itu? Bisa ya? Hah? Kamu bisa melihat? Iya. Hah? Lihat apa sih, Biung? Aku tidak melihat apa-apa. Hah? Maksud kamu? Tapi tadi kamu bisa. Tadi kamu bisa. Itu semua yang sandiwara, Biung. Dan yang lebih hebatnya lagi, gempa terjadi secara kebetulan. Dan aku memanfaatkan situasi itu untuk membodohi mereka, Biung. Anak pintar, kamu memang benar-benar pintar. Berarti tadi itu gempa menandakan kalau para dewa mendukung kita supaya menjadi penguasa di Manguntur ini, ya kan? Anak pintar. Biung sudah tidak sabar lagi menjadi penguasa di Manguntur ini. Ini menjadi ratunya dan kamu menjadi putrinya. Penguasa Manguntur. Paman, di Manguntur sedang ada masalah besar. Mereka sedang membicarakan kalau anak Kanjeng Putri Padmini sudah ditemukan. Kamu serius, Bandawa? Iya, Paman. Bahkan beberapa hari ini akan diadakan pengangkatan Putri Manguntur. Berarti putri dari Kanjeng Padmini benar-benar masih hidup. Apa kamu mengenalnya? Tidak, Paman. Mereka masih menutupi jati diri sang putri. Dan mereka akan mengumumkannya tepat di hari pengangkatan. Celaka, Bandawa. Ini bisa membawa pengaruh cukup besar pada kejiwaan Kanjeng Putri. Karena selama ini dia menganggap Nariratilah putrinya. Bandawa? Bandawa, kalian sedang membicarakan apa? Kelihatannya serius sekali. Suamiku ada apa? Rakyatku yang aku cintai. Saat ini aku akan memperkenalkan pada kalian semua kepada seorang putri Manguntur yang selama ini kami cari. Parwati. Putri Parwati. Ini tidak mungkin. Pasti sudah terjadi kesalahpahaman. Aku tahu dengan sangat jelas kalau Parwati adalah anak kandung Kanti. Dia bukan seorang putri. Karena putri yang sebenarnya adalah...
dikatakan kakek di Pangkara. Aku adalah anak Dewi Padmini yang 17 tahun lalu hilang. Namaku Parwati, tapi sekarang berganti jadi Putri Parwati. Tolong jelaskan, Paman. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Parwati bisa jadi seorang putri? Aku juga tidak tahu. Jujur saja, aku juga kaget. Kenapa sampai berani-beraninya Parwati mengaku-ngaku sebagai putrinya Kanjeng Dewi Padmini? Padahal apa, Paman? Apa? Jadi sebenarnya Rati adalah seorang putri. Nada, sebenarnya itu bukan putri kandungku. Aku menemukannya di goa saat dia masih kecil. Nah, setelah aku periksa, ternyata waktunya bersamaan saat Kanjeng Putri Dewi Padmini kehilangan bayinya. Jadi aku sangat yakin kalau Narati itu sebenarnya seorang putri. Pantas saja Kanjeng Putri Padmini begitu sayang dan selalu menyebut Rati adalah putrinya. Jadi apa yang aku harus lakukan, Bandawa? Semuanya jadi kacau. Jika Parwati mengaku-ngaku sebagai putrinya Kanjeng Dewi Padmini, ini bukan saja membahayakan dirinya, tapi juga seluruh keluargaku. Bahkan nyawa Narati pun akan terancam. Kalau seluruh keluarga istana Kadipaten Manguntur tahu bahwa Parwati telah berbohong. Tenang saja, Paman. Serahkan masalah ini padaku. Aku janji, aku akan menjaga Parwati supaya tidak ada yang tahu masalah ini. Tapi sekarang aku mohon pada Paman, tolong rahasiakan masalah Rati. Jangan sampai ada yang tahu kalau sebenarnya Rati adalah seorang putri. Jujur saja, Kang Mas. Sama sekali aku tidak percaya kalau Parwati itu putrinya Padmini. Dia rendahan. Dia sama sekali tidak mirip seorang putri. Aku tahu. Kalau Kang Mas tahu, kenapa Kang Mas terburu-buru mengangkatnya? Ini adalah tindakan yang ceroboh, Kang Mas. Apa kamu bilang? Jangan membuatku tambah marah. Aku sudah menahan diri gara-gara penipu-penipu itu. Apa kamu tahu? Ah! Maaf, Kang Mas. Bukan begitu maksudku. Maksudku, kita sebaiknya harus lebih berhati-hati lagi dalam hal ini. Baik. Aku terima. Tapi ingat, aku tidak mau ada kesalahan lagi. Aku punya ide lagi, Kang Mas. Untuk mengetahui dia itu putri asli atau tidak. Caranya? Padmini. Kita bisa mengetahuinya lewat Padmini. Bagaimanapun, Padmini adalah ibunya. Halimah pun mengenali anaknya sendiri. Kalau memang akhirnya dia adalah seorang putri yang asli, kita bisa segera membunuhnya karena akan menjadi penghalang dari rencana kita. Tapi kalau tidak, dia sudah menipu kita semua. Dan itu berarti hukumannya adalah penggal. Kalau begitu, kerahkan prajurit dan temukan Padmini. Bawa secepatnya ke sini. Setuju Kang Mas.
Menurutku, Paman juga harus tinggal di istana Kadipaten untuk mengawasi Parwati dan Bibi Kanti. Kanjeng Dipangkara dan Pawana tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Itu kesalahan mereka sendiri. Kenapa cari mati? Biarkan saja. Akan tanggung akibatnya nanti. Aku sudah tidak peduli lagi sama mereka. Yang aku pedulikan hanya Narirati. Aku tidak mau Narirati dalam bahaya hanya gara-gara perbuatan Parwati dan Kanti yang serakah. Aku mengerti kecemasan Paman pada Rati. Tapi ini juga demi Rati, Paman. Kenapa kamu bilang ini demi Rati? Paman sendiri yang bilang kalau putri yang sebenarnya adalah Rati. Coba sekarang Paman bayangkan, kalau sampai Parwati dan Bibi Kanti tahu hal ini, apa yang akan mereka lakukan? Maksud kamu? Benar. Mereka pasti akan berusaha untuk menyingkirkan Rati, Paman. Agar kebohongan mereka tidak terbongkar. Itulah yang aku takutkan. Akan terjadi peperangan hanya untuk memperebutkan tahta. Jadi bagaimana rencana selanjutnya kamu, Pandawa? Seperti yang aku bilang tadi, Paman. Paman harus tinggal di istana Kadipaten. Dengan begitu, Paman baru bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Baik, aku akan mengikuti saranmu. Benar, Bandawa. Parwati akan menjadi seorang putri. Iya, Rati. Ini benar-benar berita yang sangat menggembirakan. Aku senang sekali mendengarnya. Benarkah? Kamu senang? Tentu saja, Bandawa. Parwati itu kan saudaraku. Sebentar lagi dia akan menjadi seorang putri. Apalagi dia adalah putri Kanjeng Putri Padmini. Orang yang selama ini baik sekali padaku. Hatiku sangat tenang melihat mereka berdua bersama. Seandainya saja kamu tahu kalau putri yang sebenarnya itu adalah kamu. Tapi sepertinya ada yang aneh. Aneh? Apa maksud kamu, Rati? Setauku, aku dan Parwati tidak lahir di waktu yang sama. Dia itu lebih muda sebulan daripada aku. Tapi kenapa dia bilang dia lahir di akhir musim kemarau, seminggu setelah bulan purnama? Itu kan aneh. Dengarkan aku, Rati. Jangan pernah memberitahukan pada siapapun tentang waktu kelahiran kamu ini. Berjanjilah padaku. Tapi kenapa, Bandawa? Kamu tidak perlu tahu. Kamu cukup berjanji saja padaku untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang hal ini. Maukah kamu berjanji padaku? Oh ya, untuk masalah Parwati, aku sudah tanyakan pada Bopong. Bopongmu bilang dia sudah membenarkan kalau Parwati lahir pada waktu itu. Jadi aku rasa kamu pasti sudah salah mengingatnya. Iya, Bandawa. Aku masuk dulu ya. Maafkan aku, Narirati. Aku terpaksa membohongimu. Tapi percayalah, aku melakukan semua ini demi kamu. Aku tidak mau ada seorang pun yang akan menyakitimu. Maafkan aku. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku sudah menunggu kalian berjam-jam di sana. Tapi kenapa kalian tidak datang? Ampun, Kanjeng Putri. Tunggu apa lagi? Cepat ke kamar sekarang. Tunggu. Berani
kamu melakukan itu padaku? Seharusnya aku yang berbicara seperti itu. Di sini kamarnya Putri Parwati yang agung, keturunan langsung dari penguasa Kadipaten Manguntur ini. Kamu, Putri Laksmi, tidak pantas berteriak dan berlaku tidak sopan di sini. Beraninya kamu membentakku. Biungku benar. Aku adalah calon pewaris Kadipaten ini. Jadi, kedudukanku lebih tinggi daripada kamu. Dan kamu tidak berhak lagi untuk menyuruh dayang-dayangku menuruti perintahmu. Kenapa diam? Cepat selesaikan. Ayo, nih. Kamu bodoh sekali, lihat. Nih, kurang rapi. Biung! Apa maumu? Pedang ini akan menentukan siapa yang putri dan siapa yang tidak. Rasakan ini! Lepaskan tangan paman! Tenang, ponakan. Tenang. Jangan terbawa emosi. Saatnya juga nanti akan tiba. Biarkan saja mereka bersenang-senang dulu. Karena sebentar lagi rahasianya akan terbongkar. Apa maksudmu? Maksudku? Maksudku supaya kamu segera bersiap-siap. Karena Kang Mas Dipankara sudah memutuskan kalau kamu mau dinyatakan sebagai putri yang sebenarnya, maka Padmini harus mengakuinya. Kamu mengerti kan maksudku? Dengar, aku melepaskan kamu bukan karena takut. Tapi aku tidak mau mengotori tanganku dengan darah yang sebentar akan mati di tiang gantung. Mengerti? Hubungan darah itu sangat kental dan sulit dipisahkan. Begitu juga dengan hubungan ibu dan anak. Meskipun Padmini sakit, tentu saja dia masih bisa mengenali anaknya asli atau tidak. Nah, jadi aku sarankan baik-baik kalian untuk bersiap-siap. Bersiap-siap menyambut kematian kalian berdua. Bagaimana ini? Kita bisa mati. Kalian, cepat keluar. Cepat. Biung, bagaimana? Nyawa kita lagi dalam bahaya. Maaf Kanjeng Putri, ada tamu yang ingin bertemu dengan Kanjeng Putri. Bopo, Mau apa kamu kesini? Kenapa kamu bicaranya kasar seperti itu? Aku ini kan suamimu. Apa? Suami? Bukannya kamu dulu yang mengusir kami dari rumah kamu? Memangnya sudah lupa ya? Maafkan aku. Saat itu aku betul-betul kecewa sama kalian berdua. Tapi percaya, sekarang aku sudah sadar dan betul-betul menyesali. Oleh sebab itu aku sekarang datang kemari. Dan aku berharap kalian mau menerima aku untuk tinggal di sini bersama kalian. Hah? Biar bagaimanapun, kita akan satu keluarga. Apa? Hah? Bopo. Jangan membuatku geli, Bopo. Sekarang saja. Begitu Bopo tahu, aku menjadi seorang putri. Bopo bilang kalau kita ini keluarga. Aku betul-betul menyesalinya, Parwati. Tolonglah maafkan Bopomu ini. Jangan kalian ambil hati perkataan Bopo yang lalu. Oh, jadi sekarang kamu mengamis pada kami? Iya, begitu. Kalau kamu pikir kami akan memaafkanmu begitu saja, kamu salah besar. Pergi dari sini. Ayo cepat pergi, aku tidak mau lihat kamu lagi. Tapi Kanti, Jangan
Jangan sampai aku menyuruh prajurit untuk menyeret kamu dari sini. Ayo pergi! Ayo pergi! Bopo tunggu. Parwati, apa-apaan kamu? Sudahlah, Biung. Biung tenang saja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Apa Bopo benar-benar ingin tinggal bersama kami lagi? Tentu saja. Setelah kepergian kalian, Bopo baru sadar kalau Bopo tidak bisa hidup tanpa kalian berdua. Baiklah. Bopo bisa tinggal bersama kami dengan satu syarat. Syarat? Apa syaratnya? Bopo harus menemukan Biung, Dewi Padmini. Kenapa mereka mau menemukan Kanjeng Dewi? Kenapa diam, Bopo? Apa Bopo tidak mau? Bukan begitu. Bopo akan menerima syaratnya. Oleh sebab itu Bopo harus segera pergi untuk mencarinya. Sabar dulu, Bopo. Masih ada satu syarat lagi. Masih ada satu syarat lagi. Kalau Bopo sungguh-sungguh ingin tinggal bersama kami lagi, Bopo harus memutuskan hubungan dengan Ratih. Bagaimana, Bopo? Apa Bopo sanggup melakukannya? Baik. Bopo akan menuruti apa yang kamu mau. Bagus. Kalau begitu pergilah, Bopo. Dan temukan Dewi Padmini. Parwati, kenapa kamu percaya begitu saja sama dia? Dia itu kan sangat menyayangi Narati. Jadi mana mungkin dia mau memutuskan hubungan dengan Narirati? Siapa yang bilang aku percaya begitu saja, Biung? Ini hanya salah satu rencanaku untuk membalas mereka. Ya, nanti Biung akan tahu sendiri apa yang akan aku lakukan untuk membuat mereka berdua menderita. Apa? Apa? Sudahlah, Biung. Sekarang ada yang jauh lebih penting daripada itu. Kita harus menemukan Dewi Padmini. Dan aku yakin, sebagai kepala desa, Bopo akan menemukannya lebih cepat. Sudah, Kang Mas. Sudah. Nanti dia bisa mati kalau dipukuli seperti itu, Kang Mas. Kamu juga. Apa saja yang kamu lakukan? Hah? Kenapa sampai sekarang perempuan gila itu belum kamu temukan? Itu karena Jangan banyak alasan kamu. Aku kasih waktu 1 hari lagi untuk menemukan perempuan gila itu. Jangan harap kalian bisa hidup. Kalian tidak bisa menemukannya. Ngerti? baik, kan? Cepat bawa Bandawa untuk menemuiku. Baik, Kanjeng. Kenapa kamu sambil tikus jelek itu? Itu bukan urusanmu. Sekarang saja kamu boleh meremehkanku, Kang Mas. Tapi tunggu saja. Begitu aku bisa merebut kadipaten ini, aku akan segera menyingkirkanmu. Rupanya anak dari Kanjeng Putri Padmini sudah ketemu. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Jangan sampai Dipangkara dan Pawana menjebaknya. Aku harus segera melakukan. Aku sudah mengerahkan prajurit untuk menemukan Padmini. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Itu membuatku sangat kesal. Untuk itu, aku mau kamu ikut mencari Padmini dan bawa secepatnya ke sini. Karena kehadirannya sangat penting sekali. Aku ingin tahu, Parwati yang ada di Kadipaten ini anaknya atau bukan. Hanya Padmini yang tahu. Apa kau paham? Hamba paham, Kanjeng. Hamba akan lakukan yang terbaik untuk segera menemukannya. Bagus. Aku tunggu. Aku tidak akan membawa Kanjeng Padmini ke sini. Nyawanya bisa saja terancam
kalau dia tinggal di dalam kadipaten ini. Di Pangkara dan Pawana, dua manusia licik ini pasti akan mencari berbagai cara untuk menyingkirkannya. Dan ini tidak boleh terjadi. Bandawa! Kang Bandawa! Kakang kemana saja? Aku kangen sekali sama kamu, Kang. Maaf Kanjeng Putri, hamba tidak bermaksud tidak sopan. Tapi Kanjeng Putri pasti sudah tahu kalau hamba ini adalah kekasih Nari Rati. Rati, selalu Rati. Apa bagusnya dia dibanding aku? Asal kamu tahu, Bandawa, saat ini aku telah menjadi seorang putri, penguasa kadipaten ini. Apa kamu tidak ingin memiliki seorang kekasih yang bisa menguasai seluruh kadipaten ini? Bagi hamba, posisi dan jabatan itu tidaklah penting. Karena kekasih yang hamba mau adalah Nari Rati. Kamu cari mati ya? Ampun Kanjeng Putri, ampun. Hamba tidak sengaja menabrak Kanjeng Putri. Hamba terlalu panik dan terburu-buru mau memberikan surat dari pria bertopeng ini untuk Kanjeng di Pangkara. Pria bertopeng? Apa isi surat itu? Dia mau membuka topengnya besok pagi di tempat umum. Siapa kira-kira nih pria bertopeng? Aku yakin, kawan. Pria bertopeng itu tidak mungkin datang. Kalau pun datang, itu pasti bukan yang asli. Pasti yang palsu. Seperti yang kemarin, Kang Mas. Apa benar nanti pria bertopeng akan membuka topengnya? Aku benar-benar penasaran, ingin tahu siapa dia sebenarnya. Jadi aku mempunyai saudara kembar, Biung. Siapa dia? Respati. Respati namanya. Dan dia dibunuh oleh orang-orang Mangkuto. Janjilah anakku. Janjilah kamu akan membalaskan dendam Biungmu ini. Aku berjanji akan membalaskan dendammu, Biung. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia, Biung. Biung! Beginikah cara kalian menyambut kedatangan? Kalian semua, cepat mundur. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia, Biung. Biung!
Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia, Biung. Biung. Apa benar kau pria bertopeng yang asli? Bukan yang palsu seperti kemarin? Tentu saja. Akulah yang asli. Lalu kenapa kamu datang dan membuka topengmu untuk memperlihatkan kepada kami semua? Karena awalnya aku berpikir tidak ada gunanya membuka topeng ini di depan kalian. Tapi setelah beberapa hari ini, aku berubah pikiran dan ingin membuka wajahku di depan kalian. Berarti kamu datang ke sini untuk mati? Siapa bilang aku yang akan mati? Kamulah yang mati. Aku yakin begitu aku membuka topeng ini, kamu akan mendapatkan serangan jantung. Jangan banyak bicara. Segera buka topengmu.